Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dapat berhadir kembali di malam yang mulia ini, malam Jumat 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Dan kita lanjutkan pengajian setelah selesai dari rangkaian rukun-rukun salat yang 13, 14, 17 atau 18 perkara tersebut. Kita masuk kepada adab setelah selesai salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna dzikrun wa du'aun aqbaha. Disunnatkan zikir dan doa setelah selesai salat. Disunnatkan zikir dan doa setelah selesai salat. Wa'lam annal ma'thura minhuma aula min ghairihi. Dan terkait dengan zikir dan doa selesai salat ini, ada yang maksur dan ada yang ghairu maksur. Maksur itu pernah dipraktikkan oleh Rasulullah, sahabat, itu disebut maksur, terdapat asar. Dan ghairu maksur ataupun tidak dipraktikkan oleh Rasulullah, tetapi itu masuk dalam kategori umum zikir dan doa. Wa huwa katsirun. Zikir yang dipraktikkan oleh Rasulullah setiap selesai salat itu ada banyak modelnya. Ada banyak sekali. Yadhiqu nitaqul hasri anhu, yang terlalu sempit batasan untuk kita padai dari pembicaraannya. Kalau ingin menyebutkan satu persatu, maka harus disusun sebuah kitab khusus. Makanya Imam An-Nawawi menulis satu kitab yang khusus, judulnya Al-Azkar. Bentuk jamak dari zikrun, Al-Azkar. Banyak sekali doa yang warid dari Rasulullah. Fayanbaghi ay ya'tani bihi limazidi barakatihi. Jadi karena banyak sekali referensi tentang doa-doa dan zikir yang maksur setelah selesai salat, maka sepatutnya untuk kita perhatikan riwayat-riwayat yang maksur limazidi barakatihi, karena ada tambahan keberkahan. Selain dari zikir, ada tambahan bahwa zikir itu dipraktekkan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi perkara berkah inilah yang akhir-akhir ini sering kita abaikan,
Kita lebih pentingkan pada jumlah daripada nilai berkahnya. Dahulu para ulama, para sahabat sangat memperhatikan kadar keberkahan dengan mengulang-ulang yang sering disebut dan diulang oleh gurunya. Wa dhuhuri ghalbatir raja istijabatihi bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi, apabila zikir dan doa itu adalah yang maksur, maka besar kemungkinan untuk diistijabah oleh Allah Ta'ala, dikabulkan doa itu karena keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin dikatakan bahwa jejak kehidupan, sunnatullah dalam kehidupan itu selalu berulang. Apapun yang pernah sukses dilakukan di masa lalu, bila diikuti jejak yang sama, juga akan terjadi kesuksesan pada generasi berikutnya. Makanya Imam As-Suyuti di dalam pengantar kitab Tarikhul Khulafa yang beliau tulis, beliau mengutip di awalnya sebuah pertanyaan, kenapa manusia itu perlu dan penting untuk mempelajari sejarah. Di antara jawaban beliau, yang pertama adalah usia harapan hidup kita manusia ini, terlebih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangatlah singkat, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan itu beliau sampaikan dalam hadis yang sahih, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu yang menyebabkan pemerintah mengambil kesimpulan umur 60 sudah boleh pensiun, agar saat meninggal nanti tidak menjadi beban negara. Yang sudah 70 sudah hati-hati. Karena usia yang pendek, kalaulah setiap orang harus mencari pengalamannya sendiri-sendiri, uji coba, trial and error, maka sungguh habis usianya itu hanya untuk uji coba tanpa sempat untuk menikmati sukses. Maka belajarlah tentang sejarah untuk mempersingkat uji coba. Apapun yang pernah sukses di masa lalu, insya Allah akan sukses di masa yang akan datang. Makanya guru-guru di sekolah itu mengulang-ulang pada anak SD, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Kenapa? Karena sudah terpraktek sepanjang zaman demikian keadaannya. Maka oleh orang-orang bijak dirangkum kisah-kisah kehidupan masa lalu diambil saripatinya, maka diambil benang merahnya. Saya nggak tahu kenapa hal-hal demikian selalu disebut benang merah, kenapa tidak benang hitam atau benang hijau. Diambil benang merahnya, ternyata ada beberapa kesamaan, maka dibuat titik-titik simpulnya, sehingga disusunlah kitab-kitab seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi menyusun kitab Ilmul Firasat. Lalu dalam tradisi Melayu ditulis kitab Tajul Muluk, mempelajari tabiat manusia berdasarkan ciri-ciri fisiknya, cara berjalannya, bentuk tubuhnya, urang yang panjang sululahu, yang kemudian yang megese-gese, kemudian tentang tahi lalatnya, semua dipelajari. Kitab ini saking pentingnya dinamakan dengan Tajul Muluk. Secara harfiah, tajun itu mahkota, al-muluk bentuk jamak dari kata-kata malikun, para raja, mahkota para raja. Artinya orang yang akan berkuasa menjadi pemimpin, mereka mesti memahami ilmu-ilmu psikologi seperti ini agar tidak salah menempatkan orang pada posisi dan jabatan tertentu. Oh, orang begini cocok tabiatnya untuk menjadi menteri pulan, menjadi menteri pulin. Maka dulu raja itu dipersiapkan, pemimpin itu dipersiapkan. Sejak dari baru lahir dia sudah mengikuti protokoler. Kapan dia harus buang air kecil, bagaimana cara dia mandi, bagaimana cara berjalan, bagaimana makan, bagaimana berbicara, diatur semuanya. Dipersiapkan. Sedangkan kita sekarang jadi pemimpin kebetulan, mekeleh untang. Jadi kita tidak diajarkan adab dan etika ini. Saat jadi pemimpin maka kacaulah sikap hidup kita karena tidak paham tentang protokoler. Nah, kemudian yang kedua kata beliau, kenapa kita perlu belajar tentang sejarah masa lalu? Karena
Dengan belajar sejarah masa lalu, kita tahu bahwa kehidupan kita itu tidak akan berlalu begitu saja, selain dicatat oleh Allah di akhirat nanti. Sampai timbul pertanyaan bagi orang-orang yang berbuat salah, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada apa dengan buku catatan ini? Gak ada sedikit pun yang silap, baik yang kecil apalagi yang besar, illa ahsaha, kecuali tercatat, tertulis di dalamnya. Maka akhir-akhir ini saja beberapa orang yang videonya sempat viral, hebohnya sedunia. Padahal videonya itu baru sekitar hitungan detik dan menit saja. Bayangkan video kita yang direkam oleh Allah Ta'ala itu sejak dari ditiupkan ruh di dalam rahim ibu sampai dicabut nyawa oleh malaikat. Itu direkam setiap detik pada semua dimensi kehidupan. Bukan lagi 1 dimensi, 2 dimensi, sampai 5 dimensi. Semua dimensi kehidupan, lahir dan batin. Cuma yang canggih sekarang itu sinetron Indonesia. Suara batin saya terdengar. Bayangkan saat nonton sinetron, dalam hati berkhabar terdengar bagam. Ini hebatnya sinetron Indonesia. Sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh orang Eropa. Dicatat. Maka saat kita membaca sejarah orang-orang yang baik diapresiasi, termotivasilah kita untuk melakukan kebaikan. Saat kita membaca sejarah orang-orang yang jahat dicaci maki, maka takutlah kita melakukan kejahatan. Maka yakinlah, raja-raja yang sedang berkuasa, yang berani berbuat kejahatan, itu orang yang tidak pernah baca sejarah, ataupun yang dibaca hanya sejarah sisi yang baik saja. Dia tidak baca bagaimana Qarun itu selalu dimaki dalam Al-Quran, bagaimana Abu Lahab itu setiap malam salat tarawih selalu dimaki oleh imam. Ini orang-orang yang tidak pernah baca sejarah. Maka kalau dia baca sejarah, sungguh dia khawatir, ya Allah, nanti kalau saya berbuat buruk saya akan seperti ini. Maka yang saya kagum, ketika dulu yang menjabat Kapolda di Aceh, Bapak Irjen Herman Effendi, ketika menghadiri peringatan Maulid di Masjid Babut Taqwa Polda Aceh, saya diundang jadi penceramah. Kebetulan saat itu sedang masa penerimaan calon tamtama baru di kepolisian. Jadi dalam ceramah itu saya berbicara tentang Umar bin Abdul Aziz, yang ketika beliau menjabat khalifah, beliau tugaskan pegawai secara khusus untuk memasok air ke tengah-tengah padang pasir pada radius tertentu, ditempatkan kolamnya. Setiap hari ditugaskan pegawai khusus untuk mengantarkan air ke tempat-tempat tersebut di tengah padang pasir, padahal tidak ada manusia yang tinggal di sana. Jadi karena pekerjaan berulang-ulang setiap hari, pegawai beliau protes, wahai Amirul Mukminin, untuk apa kita sia-siakan tenaga pegawai dan membuang-buang sumber daya air ke tengah padang pasir, padahal tidak ada manusia yang tinggal di sana. Maka sangat berbeda, kita di tempat yang tinggal manusia nggak ada yang antarkan air. Ini ke tengah padang pasir yang nggak ada manusia diantarkan air. Apa jawaban beliau? Saya ketika diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi pemimpin, bukan hanya pemimpin di tengah-tengah manusia, tetapi juga pemimpin terhadap semua makhluk yang bernyawa. Dan di tengah padang pasir itu ada makhluk Allah, unta, kuda, keledai yang tersesat. Dan saya khawatir apabila ada unta, kuda, keledai dan binatang lain tersesat lalu mati kehausan karena tidak ada air, nanti di akhirat Allah Ta'ala akan pertanyakan kepada saya, kenapa engkau biarkan binatang itu mati kehausan? Saya akan jawab apa? Maka antarkan air ke sana. Saya sampaikan sejarah itu dalam ceramah. Begitu selesai, turun keluar dari masjid menuju ke kantor beliau untuk makan siang. Di luar masjid itu, di taman, di atas rumput itu banyak calon-calon polisi ini yang sedang ikut tes, tidur di tempat terbuka. Langsung beliau instruksikan kepada bahagian SDM-nya, tolong sediakan tenda untuk anak-anak ini. Kaget kepala biro SDM-nya, enggak pernah sebelumnya untuk calon-calon polisi itu disediakan tenda. Baik ihlam nalungnya juga. Saya tanya, kenapa Pak? Apa jawaban beliau? Kalian enggak dengar ceramah Ustaz tadi? Yang mana Pak? Umar bin Abdul Aziz takut kalau ada binatang mati di tengah padang pasir karena kehausan, nanti dia akan dipertanyakan oleh Allah di akhirat kenapa binatang itu mati.
Lalu apakah tidak patut saya sebagai Kapolda khawatir kalau ada anak-anak ini yang tidur di luar digigit nyamuk, sakit, demam, ditanyakan oleh Allah, kepa berdiri ihlam angin. Bayangkan ketika ada orang terbuka hidayahnya, hanya sedikit dengar ceramah langsung diaplikasikan dalam kehidupan. Irjen Herman Effendi. Ini contoh sederhana. Maka kita belajar sejarah, ketika mendengar tentang ada orang sukses diapresiasi, orang yang jahat kemudian dicaci maki dalam Al-Quran, kita menjadi takut lalu menjaga akhlak. Ini makna sederhana dari pentingnya belajar sejarah. Maka saat kita baca sejarah Rasulullah, ketika beliau beribadat, beliau baca riwayat-riwayat tertentu dari zikir-zikir tersebut, kita pun termotivasi untuk melakukannya. Ada keberkahan di sana. Famin dzalika, maka sebahagian dari zikir yang maksur, yang sering dipraktekkan oleh Rasulullah setelah sholat, astaghfirullah, 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 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu dilanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuh wa la yablughul wasifuna sifatahu, subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. Dibaca, ini zikir-zikir Nabi setelah salat. Kemudian subhanallah salasan wa salasina, 33 kali, alhamdulillah mislaha, 33 kali, Allahu akbar, 33 kali, wa tamamul mi'ati, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 33, 33, 33 sama dengan 99, sempurna 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertanyaannya, dari mana para sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama tahu tentang zikir-zikir Nabi setelah sholat? Kemungkinannya ada 2. Nabi suruh demikian, dipraktekkan secara sir, atau Nabi praktekkan secara jihar, dihafal oleh para sahabat. Hanya ada 2 kemungkinan tersebut. Kalau bukan Nabi praktekkan secara sir, sahabat tidak tahu, lalu Nabi perintahkan, hendaklah setelah sholat kalian baca seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau kemungkinan kedua, Nabi mempraktekkannya, lalu dihafal oleh para sahabat, mereka riwayatkan kembali bahwa Nabi setelah selesai sholat membaca seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu gambaran bahwa setelah selesai sholat ada zikir-zikir ini. Bisa jadi jihar dan bisa jadi sir, dengan ketentuan masing-masing nanti akan kita bicarakan. Summa yad'u ba'da dzalika bil jawami'il kawamil. Kemudian setelah selesai dari zikir-zikir tersebut, dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah. Dengan doa apa? Bil jawami', dengan doa yang menghimpun, al kawamil, yang sempurna-sempurna. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wal fashal
ومن غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. Jadi ketika kita baca doa-doa tersebut, yang pertama diserap oleh otak kita bahwa bahasanya itu bersajak, berirama. Tetapi Nabi melarang orang berdoa membebankan diri dengan irama. Kebetulan bahasa Nabi berirama. Jadi baik lalai bertepat buhu pada doa. Nanti ada at-takalluf namanya, membebani diri ketika berdoa harus dengan bahasa yang indah. Karena kalau sempat berfikir tentang keindahan bahasa yang bukan natural, yang tidak mengalir, itu menunjukkan bahwa konsentrasinya kepada Allah rendah sekali. Lalai bagi fikirnya, lehnya pulang debegah, lehnya pulang debegah. Ya, jadi tidak teringat kepada Allah sama sekali. Nabi berbahasa demikian karena memang Nabi diajarkan oleh Allah nilai sastra yang tinggi, tetapi bukan diajarkan syair. Maka dibantah oleh Allah dalam Al-Quran surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'rah, tidaklah kami mengajarkan syair kepada Muhammad, wa ma yanbaghi lah, dan tidak patut Muhammad itu bersyair-syair. Tetapi bahasa Nabi dengan sendirinya mengalir bersyair. Itu mungkin kalau kita mau buat contoh ya seperti mendengar Mediahus ketika beliau berbicara itu langsung bersaja, atau dulunya Tengku Adenan PM Toh, tidak dipasah karena memang mengalir begitu saja, tidak perlu dirancang dulu, dikarang dulu, dihafal, karena memang mengalir dengan sendirinya. Ini bahasa Nabi. Itu contoh dari doa-doa yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arzuqni tayyiba wasta'malni salihan. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan tayyiba wa as'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawma liqa'ika. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Ketika bahasanya menggunakan dhamir mufrad, Allahumma rzuqni, Allahumma arini, menunjukkan bahwa doa itu dibaca sendiri oleh Nabi, tidak berharap untuk diamini oleh jamaah. Karena ada ketentuan, barang siapa yang mengimami suatu kaum lalu mengkhususkan dirinya di dalam doa, faqad khanahum, maka sungguh dia telah mengkhianati mereka. Kita hafal doa ini, saya sudah luar biasa sekali. Maka ini pengajaran bahwa ada disunnatkan zikir dan doa. Jadi yang harus kita luruskan, zikir dan doa. Jadi praktek dalam masyarakat di sebagian masjid dan menasah di kampung-kampung bukan zikir dan doa, tetapi istighfar, salawat, zikir dan doa. Sah-sah saja, tidak ada larangan, tetapi kita tidak melakukan sebagaimana perintah. Padahal apresiasi dari Allah kepada malaikat itu bukan karena malaikat tidak melanggar, tetapi alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atas neraka tersebut terdapat malaikat. Kalau disebut malaikat bukan satu, itu bentuk jamak dalam bahasa Arab dari kata-kata malakun, jamaknya malaikatun.
Di atas neraka itu terdapat banyak malaikat. Ghiladun yang kasar, syidadun yang keras. Tapi sekalipun tabiat malaikat demikian, la ya'sunallaha ma amarahum, malaikat ini tidak bermaksiat kepada Allah pada perintah yang telah diberi. Seharusnya sudah selesai. Tapi ternyata kelebihan malaikat itu bukan karena tidak maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang disuruh. Ada di antara manusia yang tidak bermaksiat, tetapi belum tentu melakukan yang disuruh. Makanya Allah Ta'ala buka ruang untuk manusia, yang penting jangan maksiat. Yang penting jangan maksiat. Maka dalam hadis Nabi membahasakan ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah perkara-perkara yang diharamkan, maka saat itu engkau menjadi manusia yang paling rajin beribadat. Bukan disuruh mengerjakan yang baik-baik, tapi jauhi saja yang haram-haram. Ittaqil maharima, jauhi yang haram-haram. Karena kita tidak dalam kemampuan malaikat untuk melakukan yang disuruh. Kita hanya sampai pada batas menjauhi perkara yang dilarang. La ya'sunallaha ma amarahum. Kita ambil contoh. Sebentar lagi akan berkumandang azan Isya, sekitar 18 menit lagi. Kalaulah kita dalam kapasitas malaikat, maka begitu azan berkumandang langsung berbaris dalam masjid. Tapi kita bukan malaikat, maka Allah tidak perintahkan kita untuk yaf'aluna ma yu'marun. Kita diperintahkan oleh Allah la ya'sunallaha ma amarahum, jangan bermaksiat. Maka ada ruang kita bertanya, ya Allah, sekarang sudah ada panggilan sholat Isya, sampai jam berapa kami boleh datang yang kira-kira kami tidak berdosa? Diberikan ruang. Dalam mazhab jumhur, salat Isya ini masih diterima oleh Allah, dan Allah belum marah sampai nanti sebelum berkumandang azan subuh, jam 5:09. Tapi malaikat nggak ada yang salat Isya itu jam 9, 10, 11, 12. Nah, begitu dipanggil langsung datang. Nah, pertanyaannya, untuk kita bagaimana? Yang penting la ya'sunallaha ma amarahum, jangan berbuat maksiat. Maka kata Nabi, ittaqil maharima, jauhi perkara-perkara yang diharamkan. Kita ambil contoh kasus salat Isya tadi. Salat Isya jam 10 berdosa atau tidak? Tidak. Salat Isya jam 12 malam berdosa atau tidak? Belum. Salat Isya jam 4 menjelang subuh belum berdosa. Orang yang belum salat Isya sampai pada jam-jam tersebut, walaupun rutin setiap malam dia salat Isya pada jam tersebut, asal tidak pernah mengeluarkan salat Isya dari waktunya, dia menjadi a'badan nas, manusia yang paling rajin beribadat. Ketika ada manusia yang begitu azan berkumandang langsung datang, terlihat bagus pada sisi tersebut, tapi lupa ada perkara lain yang dia langgar, karena perintahnya bukan langsung melakukan yang disuruh, tetapi jangan sampai timbul dosa. Bayangkan ketika azan Isya berkumandang, seorang wanita berstatus istri sudah pakai mukena dan berwudu, berdiri di atas musalla mau takbiratul ihram. Suaminya pulang, de bicah kupi. Ini bicah kupi bahasa Aceh dengan standar internasional. Makanya dalam bahasa Inggris disebut coffee break, bicah kupi. Enggak ada bahasa Indonesia bicah kupi, pecah kupi ya. Jadi bahasa Aceh itu memang standarnya internasional. Maka penghormatannya pun sama. Bahasa Inggris itu ladies and gentlemen. Bahasa Aceh mak-mak yang tua, ayah-ayah yang bahagia. Tapi bahasa Indonesia itu tidak ramah gender, bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bahasa Aceh bahasa yang mengedepankan orang perempuan daripada laki-laki. Mak-mak yang tua, ayah-ayah yang bahagia. Ladies and gentlemen. Maka coffee break. Pulanglah suaminya, "Dek, bicah kupi." Pertanyaannya, wanita yang berstatus istri ini mendahulukan perintah Allah untuk salat atau mendahulukan perintah suami untuk bicah kupi? Untung kita bukan istri. Untung kita bukan istri. Ternyata bukan salat dulu, patuhi perintah suami dulu, bicah kupi dulu. Masa tinggalkan perintah Allah mendahulukan perintah suami?
Kita tanya saja, yang suruh istri patuh pada suami itu siapa? Allah. Dia sedang berpindah dari satu perintah Allah ke perintah Allah yang lain. Kalau dia tidak sholat isya segera, Allah belum marah. Tapi kalau dia tidak bicah kupi segera, suaminya juga tidak marah. Hanya 1-2 menit dinanti kopi enggak tersedia, suaminya akan kawin lagi. Ya pikirnya perumahannya hai kerja alih gitu. Ya, biar kita bantu dengan istri yang lain. Timbul masalah. Ya. Makanya Nabi tidak suruh kita begitu ada ketaatan segera lakukan. Walaupun perintahnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu. Bahasa Nabi, bahasa Al-Quran itu tidak salah. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kepada ampunan, bukan bersegera kepada salat, bukan bersegera kepada zakat, tapi bersegera kepada ampunan. Karena belum tentu orang yang segera salat itu mendapatkan ampunan. Boleh jadi dia berdosa karena bersegera untuk salat. Suaminya menyuruh, tiba-tiba dia salat dulu. Salatnya ini berdosa. Karena kewajiban istri adalah patuh pada suami selama tidak menyebabkan dosa. Dan istri ini tidak berdosa karena belum salat isya jam 8, jam 9. Tapi berpotensi untuk berdosa apabila tidak patuh pada suami segera. Maka nanti dibuat pada aturan salat berjamaah, imam tidak boleh berlama-lama membaca surat yang panjang dalam rukuk dan sujudnya apabila tahu bahwa di belakang jemaah itu terdapat seorang perempuan yang berstatus istri dan suaminya sedang berada di rumah. Kenapa? Karena bagi wanita yang berstatus istri ini lebih penting segera pulang ke rumah melayani suami daripada berlama-lama dalam salat fardu. Tapi karena tidak ada yang menyampaikan informasi ini, jangankan untuk salat fardu, bahkan untuk sekedar zikir meratip-ratip mentang-mentang dia tinggalkan suaminya. Hanya untuk zikir saja, baik zikir di Belang Padang, zikir di pendopo, zikir di Masjid Raya, zikir beranggapan. Hanya untuk zikir dia tinggalkan suaminya. Padahal dalam aturan bahkan salat berjamaah pun imam itu harus mempersingkat agar istri ini bisa segera melayani suaminya. Jadi karena beratnya pelayanan suami, maka banyak wanita yang bersyukur ketika suaminya meninggal dunia. Ya, untung anak hekli ini. Ya. Makanya banyak para wanita yang berstatus janda mempertahankan status quo haim kawan-kawan lainnya. Jeruk tak nak kawai. Beda dengan suami. Karena suami tidak ada kewajiban untuk patuh kepada istri, maka bagi suami kawin itu adalah sebuah kehormatan dan sebuah prestasi. Karena itu prestasi bagi suami disunnatkan syukur. Makanya walimatul urus, kenduri pernikahan itu sunnat pada pengantin laki-laki, tidak disunnatkan pada pengantin perempuan. Tapi di Aceh justru walimatul urus lebih heboh di tempat pengantin perempuan daripada di tempat pengantin laki-laki. Saat kita intat lintu ke rumah pengantin perempuan itu duduk di atas pelaminan dari pukul 8 bengah sampai pukul 8 malam. Sakit aku buat gedenya atas hulai. Tapi ketika kita antarkan pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki, hanam tak dapat pak lintu kada orang kawan. Ya. Ini justru terbalik. Ya, maka sebenarnya kalau kita pelajari kitab fikih, walimatul urus hanya disunatkan di rumah pengantin laki-laki, tidak disunatkan di rumah pengantin perempuan. Maka berbahagialah bapak-bapak yang punya anak perempuan. Anak apa buka cara alih. Ya, hanya pengantin laki-laki saja. Ini prinsip dasar. Maka malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sedangkan manusia hanya diminta la ya'sunallaha, jangan berbuat maksiat kepada Allah. Adapun masalah disuruh segera melakukan atau tidak, maka dibagilah kewajiban itu. Ada wujuban muwassa'an, ada wajibun wujuban mudayyaqan. Ada kewajiban yang waktunya lapang, ada kewajiban yang waktunya sempit. Mana contoh kewajiban yang sempit? Puasa bulan Ramadan. Enggak bisa ditunda. Oh, saya jangan puasa hari pertama, biarlah hari kedua saya puasa. Tidak. Hari pertama untuk hari pertama, hari kedua untuk hari kedua. Tidak ada peluang dalam bulan Ramadan itu hari serap. Tapi ketika Allah perintahkan salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu ada waktu serap. Wajibun wujuban muwassa'an. Wajib tetapi waktunya dilapangkan. Maka selalu saya ingatkan, Rasulullah bukanlah seorang yang disiplin salat di awal waktu.
Tetapi Rasulullah dan para sahabat adalah orang yang disiplin sholat berjamaah di dalam waktu. Maka dulu disesuaikan waktu sholat. Disesuaikan. Kalau sedang musim panas, sholat duhur itu ditunda mendekati waktu asar, berkumandang azan, mereka segera datang ketika azan. Kenapa? Karena azannya menyesuaikan dengan keadaan. Kita sekarang keadaan nggak dihiraukan, yang penting asal masuk waktu azan. Maka menjadi memberatkan bagi sebahagian orang-orang yang aktivitasnya itu tidak terjadwal. Tapi ada alasan apa untuk PNS, TNI dan Polri untuk tidak sholat di awal waktu, padahal waktu zuhur itu memang sudah ditulis isomah, istirahat, sholat, makan. Begitu jam masuk kantor berikutnya, kenapa telat? Sholat, Pak. Padahal yang terakhir makan, kan? Istirahat, sholat, makan. Jadi istirahat dulu sebentar, kemudian sholat, baru setelah sholat makan. Kalau ada yang terlambat masuk, saya tanya, kenapa terlambat? Makan, Pak. Tapi nggak pernah ada yang jawab makan, tetap sholat, Pak. Maka berubah menjadi imasah, istirahat, makan, sholat. Ya, sholat itu menjadi prioritas yang terakhir. Nah, maka ada perbedaan. Jadi tidak boleh agama ini diseragamkan karena agama ini dimudahkan. Tapi jangan dimudah-mudahkan, hanya dimudahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Tidaklah Allah menjadikan ke atas kalian kesulitan di dalam mempraktikkan agama ini. Prinsip dalam Islam adalah at-taysir, mudah. Asal bertemu dua pilihan, pilih yang mudah. Maka Ummul Mukminin Aisyah menyatakan, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni qattun illa ikhtara aisarahuma. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada dua pilihan sama sekali, kecuali pasti beliau akan memilih yang paling ringan di antara keduanya. Karena prinsip at-taysir ini tadi. Ya, tapi kita yang mempersulit agama seolah-olah kalau bukan begini semuanya salah. Ya. Maka ada zikir dan doa. Sedangkan prakteknya zikir, istighfar, salawat, zikir dan doa. Salawat itu rata-rata dijadikan pada penutup. Salawat rata-rata dijadikan pada penutup. Maka dari semua rukun salat, salawat terakhir sebelum salam dan tertib. Maka ketika selesai salat seharusnya astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, zikir. Dilanjutkan dengan Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, zikir. Dilanjutkan dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Semuanya itulah zikir. Setelah selesai zikir, kita berdoa sesuai dengan doa masing-masing. Kapan sholawat? Setelah selesai sholawat, setelah selesai doa baru kita bersolawat. Nah, tapi karena praktek kita terbawa-bawa, saya nggak tahu terbawa-bawa itu ada kosakata dalam bahasa Indonesia, Allah alam, terbawa-bawa. Ya. Apa yang terjadi? Kebiasaan dalam masyarakat ada samadiyah dan tahlil. Nah, samadiyah ini rangkaiannya setelah istighfar salawat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah 3 kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Diulang-ulang. Jadi karena biasa praktek samadiyah dan tahlil setelah istighfar salawat, dalam salat pun terbawa-bawa setelah istighfar salawat. Maka dimanapun saya didaulat menjadi imam dengan segala keberatannya, saya akan berikan contoh setelah istighfar dilanjutkan dengan zikir-zikir yang lain, setelah selesai baru salawat. Bukan tidak boleh, tetapi bagaimana melakukan sesuai dengan yang disuruh. Ini prinsip dasar. Wa yusannul israru bihima, dan disunnatkan sir pada waktu zikir dan doa. Untuk siapa? Limun faridin, orang yang sholat sendiri setelah selesai salam, zikir dan doanya itu sir, terdengar sampai telinga sendiri saja. Wa makmumin, makmum juga demikian, doa dan zikirnya sir. Wa imamin, imam juga demikian, doa dan zikirnya itu sir. Lam yurid ta'limal hadirina, imam yang mana? Yang tidak ada keinginan untuk mengajarkan orang yang hadir.
wala ta'minahum li du'aihi, dan tidak pula berharap doanya itu diamini dengan sebab didengar. Tapi bila imam ini berharap ada pengajaran tentang zikir-zikir tersebut dan berharap doanya diamini, fayajharu, maka dijiharkan. Maka dibagi kategori. Tidak langsung kita fatwa ini sesat, ini bid'ah, masuk neraka. Karena bukan asal tidak wajib langsung haram. Karena ada di antara hukum, antara wajib dengan haram itu 3 hukum lagi. Ada namanya sunat, ada namanya mubah, ada namanya makruh. Maka bukan setiap yang tidak sunnah langsung masuk pada bid'ah. Kenapa? Sunnah dengan bid'ah itu ada satu sisi pertentangan, nanti ada satu sunnah yang berhadapan dengan makruh. Kenapa? Dalam hukum fikih, hukum taklifi, sunnat itu sebuah hukum, diartikan oleh para ulama ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang kalau kita lakukan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Nanti ada makruh, kalau dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Maka ketika para ulama katakan ini sunnat, itu bukan berarti langsung berhadapan dengan bid'ah masuk neraka. Ada yang sunnat itu saat dipraktekkan berpahala. Maka kita ambil contoh, pengajian seperti ini tidak pernah dipraktekkan di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maka sah disebut praktek ini bid'ah. Praktek kita sekarang ini adalah bid'ah. Pertanyaannya, perbuatan bid'ah kita ini berdosa atau berpahala? Nyan bahaya nyong leh. Oh ini bid'ah, kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kada malam neraka ada menduk. Ya. Tidak. Oke, kita sepakat bahwa perbuatan kita sekarang buat pengajian begini pakai mejanya merek Citos, ya. Pakai meja merek Citos, kursi putar-putar. Padahal tadi temu Nabi kursi putar-putar lagi. Ya, pakai roda lagi kan. Juk pelung gede kena. Ini bid'ah dhalalah ini. Ya. Tapi pertanyaannya, pengajian kita pakai mic direkam, kemudian orang nonton dari rumah lewat tayangan YouTube. YouTube-nya bid'ah Cina, enggak ada di zaman Nabi. Itu kafir lagi yang buat. Nah, pertanyaannya, yang kita lakukan ini salah atau benar? Benar. Karena ini adalah pengajaran ilmu, tapi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bid'ah. Karena benar, yang kita sampaikan adalah ilmu, mengkaji ilmu itu mendapatkan pahala. Maka yang kita lakukan kalau bukan wajib, sunat. Tiba-tiba orang yang mendapatkan pahala ini masuk neraka, maka sempit tak curugaan. Ya, awaknya tegai dalam. Ya. Ini menjadi PR bagi kita, memberikan pemahaman. Maka ada sunnah berhadapan dengan bid'ah. Itu bukan sunnah sesuatu yang berpahala dilakukan dan tidak berdosa ditinggalkan, tapi sunnah dalam makna itu gaya hidup Nabi. Maka gaya hidup Nabi ini bukan persoalan kita lakukan atau tidak, persoalan kita suka atau tidak. Maka Nabi katakan, an-nikahu sunnati, menikah itu sunnahku. Bukan sunnah di situ artinya dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah di situ artinya itu gaya hidupku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang benci kepada gaya hidupku ini, dia bukan umatku. Bukan persoalan kita melakukan atau tidak, karena tentang hukum menikah para ulama beda pendapat. Bukan beda pendapat, para ulama menyatakan nikah itu hukumnya beda-beda sesuai situasi dan kondisi. Ada orang laki-laki secara ekonomi mapan, secara fisik mampu, dan hasrat seksualnya itu sudah menggebu-gebu. Kalau dia tidak menikah besok, malam besok dia berzina. Dia cari lonte. Yang kan tengah garu masalah lonte lebihnya. Ya. Orang yang seperti ini menikah baginya wajib. Karena bila tidak menikah dia terjebak pada dosa perbuatan zina. Ada yang menikah itu haram. Mohon maaf, seorang pria mengalami disfungsi ereksi, ya, impotensi, tidak mampu menjalankan fungsi seksualnya terhadap istri, dan dia tidak ada keinginan untuk kawin. Tiba-tiba hanya karena tidak nyaman dengan masyarakat saja selalu dicemooh, puji hebat tak, puji kaya tak, kawin tang hai tak. Jadi karena terprovokasi kawinlah dia. Setelah kawin, istri ini tidak pernah mendapatkan hasrat biologis itu dari suaminya. Padahal kalau bukan pria ini yang jadi suaminya, dia sungguh sudah menikmati kehidupan berumah tangga dengan normal. Apa yang terjadi? Dia terzalimi. Berbuat zalim itu dosa.
Maka jangan serupakan setiap orang dengan kasus yang sama. Jangan ukur baju orang lain berdasarkan badan kita. Masing-masing punya ukuran. Maka ketika kita melihat dalam masyarakat kita ada yang memilih untuk berstatus jomblo, maka kita berhusnudzan saja. Jangan pula suudzon hanya impoten itu pun jadi masalah. Ya, kenapa? Masing-masing orang mempunyai faktor-faktor penentu yang tersendiri. Ya, jangan langsung diambil kesimpulan demikian. Ya, maka ada orang yang wajib kawin, ada orang yang sunat kawin, ada orang yang mubah kawin, ada orang yang makruh kawin, ada orang yang haram kawin. Tapi Nabi katakan, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Bukan sunat berpahala dilakukan, tidak berdosa ditinggalkan, tetapi itu gaya hidup Nabi. Tidak kawin tidak mengapa, yang jangan membenci orang kawin. Apa ucap kawin lagi orang pa'a, apakah ada minta luntim dah. Ini yang salah. Maka orang yang membenci sunnah Nabi, dia bukan bahagian dari umat Nabi. Bukan karena dia tidak kawin, tapi karena dia membenci kawin, menjelek-jelekkan status kawin. Nah, maka itu yang harus kita pahami dengan baik persoalan tentang sunnah dan bid'ah. Maka zikir berjamaah setelah salat, okelah kita ambil kesimpulan umpamanya tidak pernah dilakukan di masa Nabi. Tapi pertanyaannya, ketika ada orang berzikir berjamaah, dia berdosa atau berpahala? Sejak kapan orang berzikir itu berdosa? Tetap berzikir itu berpahala. Hanya tata caranya tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu berdosa, karena tidak semua kebaikan telah dilakukan oleh Nabi. Ada ruang-ruang kebaikan yang tidak sesuai di zaman Nabi. Nabi tidak pernah dakwah lewat Facebook, tidak pernah dakwah lewat YouTube. Nabi tidak pernah lakukan. Tapi apakah karena Nabi tidak lakukan lalu kita tidak berpahala berdakwah lewat media demikian? Ini yang harus kita berikan pemahaman bahwa sunnah dan bid'ah itu tidak sesempit yang kita bayangkan selama ini. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita kutip ucapan seorang ulama besar yang paling alergi terhadap istilah tentang sunnah bid'ah hasanah, yaitu Imam Az-Zahabi. Sekalipun beliau sangat alergi terhadap istilah bid'ah hasanah, karena bagi beliau setiap bid'ah itu adalah dhalalah, tapi beliau yang menulis sendiri dalam kitab beliau Al-Muwafaqat sebuah frasa yang sering diulang oleh para ulama dan para pengambil kebijakan, fa aina tujadul maslahatu fa thamma syara'ullah. Dimanapun didapati adanya maslahat, maka di sanalah terdapat adanya syariat. Beliau hanya tidak membahasakan dengan kata-kata bid'ah hasanah. Maka contoh maslahat, enggak ada satu mazhab pun di dalam Islam yang katakan syarat sah menikah itu terdaftar di KUA dan pakai buku nikah. Yang sebuah mazhab mana? Tapi pada buku nikah itu terdapat maslahat untuk terdata wanita ini sudah kawin sebelumnya atau belum. Oh, ternyata sudah kawin. Lalu dia datang ke KUA untuk kawin lagi. Cari keterangan, dia sudah diceraikan oleh suami sebelumnya atau belum? Apakah suaminya sudah meninggal atau belum? Dilihat datanya, agar tidak sampai pada kasus menikahkan wanita yang masih punya suami. Dan itu perlu pendataan, maka diberikan kewenangannya kepada KUA. Datanglah qadhi liar, menikahkan siapapun yang datang kepada mereka dengan alasan daripada menzina. Ada seorang perempuan karena sudah terlanjur berbuat zina dengan seorang laki-laki, datang temui orang tuanya untuk melamar, ditolak mentah-mentah. Mode-modekah je kalau kau kaweh dia. Karena mereka sudah terlanjur bersumpah setia di bawah cahaya rembulan sehidup semati, maka akhirnya mereka cari alternatif. Saya datang baik-baik, orang tuamu enggak mau terima. Sekarang daripada kita terus berzina, bagaimana solusinya? Oh, kita datang saja ke Tengku Cot Keeng itu, kayaknya beliau bersedia jadi menikahkan. Gejak ada Tengku, tolong nikahkan kami. Saya tanya, walinya mana? Walinya enggak mau datang. Kenapa enggak mau? Karena enggak terima saya jadi suami. Lalu bagaimana menikah enggak ada wali? Kakeran je Tengku ke wali. Hai wali, bagaimana? Saya bukan kerabatnya. Enggak, wali hakim Tengku. Sejak kapan saya dilantik jadi hakim? Hari ini kami lantik Tengku. Lantik oleh pencuri juga hakim. Orang yang berzina melantik saya untuk menjadi hakim untuk menikahkan mereka. Fikir nyocin. Maka saya nikahkanlah. Saya bilang jangan Tengku, daripada kami berzina apa? Daripada kami berzina kan lebih baik anda nikahkan. Nyoci dengar daripada berzina lebih baik menikah. Padahal kalau saya tidak nikahkan, mereka terpaksa berzina sembunyi-sembunyi. Tapi karena merasa sudah saya nikahkan, mereka berzina terang-terangan. Itu lebih baik.
Maka nggak ada ceritanya qadhi liar itu menjadi hakim karena nggak ada yang lantik. Hakim itu dilantik oleh negara, bukan dilantik oleh pelaku zina. Ya, maka ini menjadi masalah bagi kita. Ya, jadi ada hal-hal yang harus kita pahami dengan baik dan dengan benar. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, inilah wawasan keagamaan. Oleh karena itu maka Allah bebankan syariat itu kepada akal. Orang yang tidak berakal tidak berlaku syariat padanya. Maka kalau sudah diberikan akal, kembangkan akal itu dalam koridor yang diizinkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Jangan kita persempit hanya berdasarkan teks, karena nanti tidak berfungsi akal kita dengan baik. Maka ada ruang ijtihad selama sudah terpenuhi syarat dan rukun. Kalaupun salah hasil ijtihad, minimal satu pahala sudah didapatkan. Tapi bagi sebagian kawan-kawan kita langsung berdosa karena nggak boleh berijtihad. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena sudah berkumandang azan Isya, kita padakan dulu kajian sampai di sini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzubillahi